Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Nanusa sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala hari ini kita melanjutkan pembelajaran tematik kita yang sempat tertunda. Ustaz minta maaf karena laptop Ustaz rusak. Jadi Ustaz tidak sempat membuat materi. Kemarin mau pakai komputer di sekolah tapi banyak yang ngantri juga, jadi Ustaz tidak sempat, jadi Ustaz minta maaf. Jadi insyaallah sekarang Ustaz nyampaikan materinya menggunakan handphone. Insyaallah tetap Ustaz harap supaya antum semua tetap bisa memahami penjelasan yang Ustaz sampaikan dan mengikuti materi sampai selesai ya. Nah, Ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuki tema 6, yakni dengan judul panas dan perpindahannya. Di tema 6 ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Artinya kita akan belajar tentang energi dan juga energi sumber panas dan juga perpindahan panas, atau dalam istilah IPA-nya disebut dengan perpindahan kalor. Nah, kita masuki subtema 1, suhu dan kalor. Kalor ini artinya panas ya, anak ustaz sekalian boleh dicatat. Kalor ini artinya adalah panas ya. Suhu adalah temperatur atau tinggi rendahnya apa istilahnya ya, artinya temperatur ya, suhu badan, tinggi rendahnya tekanan suhu pada badan kita. Ada temperatur atau tekanan suhu badan kita, artinya apakah badan kita dingin atau badan kita panas. Itu akan kita pelajari pada pembelajaran di tema 6 ini. Nah, ustaz sekalian, antum sudah mengumpulkan, ada beberapa yang sudah mengumpulkan, ada beberapa yang belum. Nah, ustaz harap yang belum mengerjakan tugas kemarin, ada 2 tugas yang Ustaz berikan kemarin ya. Yakni di halaman 4 ya, ada di halaman 3, halaman 3. Kemudian tugas di halaman 8 ya, 4 dan juga 8, 3, 4 dan juga 8. Nah, bagi yang belum mengerjakan, Ustaz harap supaya segera bisa mengerjakan tugasnya. Nah, kita masuk ke pelajaran 2. Perbedaan suhu panas. Antum bisa perhatikan di buku antum di halaman 11. Perbedaan suhu panas. Nah, ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa perbedaan antara suhu dan juga panas atau kalor? Nah, ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari mana kita bisa merasakan panas? Biasanya kita merasakan panas itu menggunakan indera peraba kita. Apa itu indera peraba kita? Yakni kulit. Jadi indera kita itu ada 5. Salah satunya adalah indera peraba, yakni pada kulit kita atau pada telapak tangan kita atau pada kulit di bagian badan kita. Biasanya kita bisa merasakan suhu, apakah itu dingin atau panas, itu melalui indera kulit kita atau indera peraba kita. Nah, apalagi panas ini. Nah, suhu panas ini biasanya dapat kita rasakan melalui telapak tangan kita. Misalnya kita menyentuh gelas yang panas atau kompor atau panci yang panas. Namun, ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, indera peraba atau tangan kita ini dia tidak bisa memperkirakan suhu
suatu benda yang panas tersebut. Dia bisa merasakan, ya, tangan kita ini bisa merasakan, kulit kita ini bisa merasakan panas atau dingin. Tapi tidak bisa menentukan, oh ini nih panasnya 38 derajat Celcius, ini panasnya 45 derajat Celcius, ini panasnya 100 derajat Celcius. Tidak bisa, tangan kita tidak bisa merasakan menentukan suhu atau temperatur. Nah, nanosa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa perbedaan antara suhu dan juga panas? Nah, antum bisa perhatikan di paragraf ketiga, yakni panas atau kalor, ya, panas atau kalor adalah dua hal yang berbeda. Panas itu atau energi panas atau energi kalor adalah merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi energi panas itu adalah salah satu energi. Jadi panas ini atau kalor ini merupakan salah satu energi, ya, energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Jadi suatu benda itu dia bisa menerima panas dan ada benda juga yang bisa melepaskan panas. Nanti akan kita pelajari nanti. Kalau dia menerima panas maka dia akan menjadi panas. Kalau dia melepas panas berarti dia akan menjadi dingin. Nah, nanosa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ketika ada besi atau paku yang dipanaskan dengan api. Nah, maka besi atau paku atau logam tersebut dia mendapatkan panas daripada api. Kemudian misalnya ada air yang menjadi dingin. Nah, air yang tadinya panas menjadi dingin. Berarti artinya ada kalor atau panas yang dilepas oleh air tersebut. Jadi panas adalah suatu energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu benda. Nah, nanosa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika suatu benda itu dia panas, maka suhunya itu meningkat. Suhunya meningkat. Nah, ketika dingin maka suhunya menurun. Temperaturnya menurun. Nah, misalnya seperti zaman sekarang nih, zaman corona ini. Misalnya kita disuruh mengukur suhu badan, maka kalau misalnya suhu badan kita melewati 40, nah maka misalnya orang yang bekerja di kantor atau orang yang sekolah misalnya, maka dia tidak diizinkan untuk masuk ke tempat dia bekerja. Karena suhu badan dia di atas 40 derajat Celcius. Ini merupakan salah satu indikator atau tanda-tanda orang yang bisa mengalami atau terkena virus corona. Jadi seperti itu. Kalau orang yang suhu badannya normal, yakni dari 36 sampai 37 atau dari 35 sampai 36, nah ini maka tidak apa-apa, tidak pengaruh. Tapi kalau sudah di atas 39 ke atas atau 38 ke atas, maka ini suhu badan yang meningkat dan bisa gampang terinfeksi virus corona. Nah, nanosa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini, apa itu suhu? Ya. Jadi suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat suatu benda. Besaran atau nilai yang menyatakan derajat suatu benda. Misalnya suhunya 20 derajat Celcius, suhunya 36 derajat Celcius. Ketika kita mengukur badan pakai termogan atau termometer, tertulis 36,4 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Jadi suhu itu menentukan tingkat energi panas suatu benda. Apakah dia ini panasnya tinggi atau suhu tersebut energi panasnya rendah. Nah di Indonesia satuan suhu itu menggunakan derajat Celcius, ya. Satuan suhu itu menggunakan derajat Celcius. Nah, nanosa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga alat untuk mengukur suhu
Nah, itu disebut dengan termometer. Termometer atau sekarang lebih canggih lagi namanya termogan. Jadi tidak ditempelkan ke bagian ketiak atau ke bagian ke bagian persendian, tapi sekarang tinggal tembak aja, termogan ya. Tinggal kita taruh tangan kita, di scan, bisa langsung kelihatan suhu badan kita. Jadi termometer atau termogan merupakan alat untuk mengukur suhu. Nah, satuan panas yang dinyatakan dalam kalori, dan itu diukur dengan menggunakan kalorimeter. Nah, itu nanosa sekalian perbedaan panas dan juga suhu. Ya, jadi panas itu energi. Ya, panas itu salah satu jenis energi yang diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan kalau suhu adalah besaran yang menyatakan derajat atau tinggi dan rendahnya panas suatu benda. Dan juga suhu di Indonesia itu dihitung dengan derajat Celcius. Derajat itu ada bulatan kecil itu dibaca derajat. C itu merupakan satuan daripada Celcius. Jadi suhu di Indonesia dihitung menggunakan derajat Celcius ya. Beberapa negara yang lain menggunakan Fahrenheit, macam-macam. Ada beberapa satuan-satuan untuk mengukur panas. Di Indonesia sendiri menggunakan derajat Celcius. Nah, nanosa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang buka di halaman 14. Nanosa sekalian, di halaman 14 yang kotak berwarna pink itu, antum bisa lihat di situ. Jadi termometer atau termogan, sekarang udah lebih canggih lagi termogan. Ini pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air untuk membuat termometer. Jadi pertama kali ide ini dicetuskan, atau termometer ini pertama kali dibuat oleh Galileo Galilei, seorang ilmuwan Italia pada tahun 1592. Dan pada tahun 1714 seorang ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit, ini dia membuat termometer yang berisi air raksa. Termometer yang berisi air raksa. Nah, dan pada tahun 1742 ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Nah, di Indonesia termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Jadi termometer Celsius yang diciptakan oleh ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius ini yang banyak digunakan di Indonesia, yakni derajat atau ukurannya mulai dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Nah, tadi Daniel Gabriel Fahrenheit. Nah, ini satuan panas dia disebut dengan Fahrenheit. Ada juga selain Celcius ada juga Fahrenheit. Nah, kalau Galileo Galilei, beliau ini merupakan pencetus pertama pembuatan termometer. Nah, nanosa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di atas kotak berwarna pink tersebut antum bisa baca di paragraf kedua, itu disebutkan beberapa barang-barang yang menggunakan sumber energi panas. Bisa berupa listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Jadi barang-barang seperti kulkas, setrika, kemudian televisi, apalagi kompor listrik, dispenser. Nah, ini merupakan benda-benda yang mereka menggunakan sumber energi panas dari listrik. Contoh yang paling jelas kelihatan tuh setrika. Nah, setrika ini dia mengambil energi panas dari listrik. Ketika listriknya dicabut, maka dia akan melepas energi panas tersebut.
Kemudian ada sumber panas lain yang mereka menggunakan baterai ya. Ketika ditaruh baterai, bendanya hidup. Ketika dicabut baterainya, jadi mati. Nah, ini benda-benda yang menggunakan sumber energi panas ya, bisa dari listrik atau baterai. Dan masih banyak perpindahan atau sumber energi panas lainnya. Sumber energi panas lainnya seperti api, ada juga sumber energi panas matahari ya. Kalau kita manusia sangat butuh terhadap sumber energi panas yang tidak akan pernah habis, yakni apa? Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi kelangsungan hidup manusia. Subhanallah. Nah, nanusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita sudah belajar tentang energi panas dan insyaallah kita akan masuk ke pelajaran SBDP, yakni tentang alat-alat musik tradisional, alat-alat musik tradisional dan juga tangga nada. Salah satu alat musik tradisional yakni dari daerah Jawa, yakni namanya gamelan. Gamelan dari daerah Jogja, ke daerah Jawa Tengah. Gamelan ini merupakan sekumpulan alat musik tradisional. Gamelan ini biasa terdiri dari beberapa kumpulan alat musik dan juga memiliki nada yang berbeda-beda. Jadi dia seperti lempengan-lempengan besi, lempengan-lempengan logam yang bisa menghasilkan bunyi-bunyi yang berbeda. Jadi beberapa alat musik seperti gong, ya, bonang, kemudian gamelan ini mereka terbuat dari besi ya, terbuat dari besi atau logam. Terbuat dari besi atau logam yang dibentuknya menggunakan energi panas. Bentuk menggunakan energi panas. Seperti kalau antum pernah melihat gong, kalau pernah melihat gamelan, itu kan bentuknya berbeda-beda. Bagaimana cara buatnya? Cara membuat atau membentuk seperti itu ya menggunakan energi panas, seperti pembuatan motor, besi-besi seperti pembuatan kursi, pembuatan meja yang menggunakan besi. Yaitu bagaimana besi-besi itu dibentuk sedemikian rupa? Nah, ini menggunakan energi panas. Itulah kita pelajari tadi sedikit tentang penjelasannya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, jadi nanusa sekalian, gamelan ini ya alat musik tradisional yang dibuat dari logam atau dibuat dari besi, yang dia bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda, tangga nada yang berbeda-beda. Nah, itu bisa lihat di situ di gambar ini ya. Di gambar di bagian tangga nada ini. Nah, ini merupakan gong ya, gong atau bonang. Kalau gamelan dia agak memanjang, persegi panjang dia bentuknya. Gamelan persegi panjang. Ini gong dan juga bonang, antum bisa lihat di situ. Kalau antum pernah melihat gong yang asli, nah itu dia besi, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang tipis, ada yang sedikit lebih tebal. Ini bisa mempengaruhi nadanya, ya, nada-nadanya mempengaruhi. Nah, tentang tangga nada nusa sekalian, kita telah mengetahui kemarin tangga nada itu ada 8. Secara umum tangga nada, urutan tangga nada itu ada 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada 8 urutan tangga nada. Kemarin kita telah belajar ada tangga nada minor dan juga ada tangga nada mayor. Selain itu, ada juga tangga nada diatonis dan juga pentatonis. Tangga nada diatonis dan juga tangga nada pentatonis. Jadi nanusa sekalian, tangga nada diatonis itu dalam rangkaian nadanya terdapat 7 nada pokok. Sedangkan nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Jadi dia
do re mi fa sol la si. Itu merupakan nada pokoknya. Sedangkan do yang terakhir itu hanya merupakan pengulangan pada nada pertama. Jadi tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada dan yaitu 1 dan juga setengah. Jadi dia hanya mempunyai dua jenis jarak nada, yakni 1 dan juga setengah. Contoh alat-alat musiknya seperti piano, organ, yang biasa kalau orang nikahan itu yang bunyi-bunyinya bisa bikin telinga kita peka itu. Nah, itu piano, organ tunggal itu merupakan jenis-jenis alat musik diatonis. Jadi jarak nadanya hanya 1, ada 1 dan juga setengah. Sedangkan tangga nada pentatonis ini tangga nada yang dia hanya menggunakan 5 nada pokok. Kalau tadi di diatonis ini yang tadi kita sering yang kita telah pelajari itu ya. Ini dari do, re, mi, fa, sol, la, si, kemudian do lagi, kembali lagi ke do. Ini merupakan tangga nada diatonis. Kalau tangga nada pentatonis, ini dia hanya memakai 5 nada pokok. Hanya memakai 5 nada pokok. Kemudian juga jarak antar nadanya serta pilihan nada yang didengar dibedakan ya. Jadi pada tangga nada pentatonis dibedakan antara jarak nada dan juga pilihan nada yang didengar, karena dia hanya menggunakan 5 nada pokok. Contoh-contoh alat musiknya seperti gamelan ya. Gamelan, gong, ini merupakan kebanyakan alat-alat musik tradisional ini merupakan alat-alat musik yang memiliki tangga nada pentatonis ya. Mungkin kalau antum pernah dengar lagu Gundul Paculcul, nah lagu Jawa itu ya, Gundul Paculcul. Kalau lagu tradisional itu merupakan salah satu contoh lagu yang menggunakan tangga nada pentatonis. Nah, kemudian anusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini antum bisa lihat tangga nada pentatonis dia hanya memakai 5 jenis tangga nada saja, tidak lebih. Jadi 5 jenis tangga nada itu yang diulang-ulang. Kalau tangga nada diatonis itu hampir semua semua tangga nadanya dari do sampai si semuanya dipakai ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do lagi itu semuanya dipakai di tangga nada diatonis. Kalau pentatonis hanya 5 saja ya, tergantung jenis alat musiknya. Kemudian nanusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di pembelajaran 3. Di pembelajaran 3. Nah, nanusa sekalian, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, matahari merupakan sumber energi yang utama bagi manusia. Jadi matahari dia adalah sumber energi yang utama bagi manusia. Matahari ini sumber energi yang tidak pernah habis dan dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia saja. Seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, yang di darat, yang di gunung, yang sampai di dasar lautan, semuanya membutuhkan matahari. Semuanya membutuhkan matahari, karena matahari ini merupakan sumber energi utama dan sumber energi yang tidak akan pernah habis. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu saja sumber energinya sudah cukup untuk menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Ya, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Jangan kalau panas ngeluh, aduh panas sekali nih, nanti hujan ngeluh juga, duh hujan lagi, semuanya ngeluh. Jadi maunya gimana? Jadi kita sebagai orang muslim ya, kita harus banyak-banyak bersyukur. Apapun kejadian yang menimpa kita, kita banyak bersyukur dan mengambil hikmah daripada segala apa yang telah Allah jadikan atau takdirkan ke atas hidup kita. Nah, nanusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala,
matahari, matahari merupakan salah satu jenis daripada bagian daripada lingkungan. Matahari dia juga masuk bagian daripada lingkungan. Matahari juga dia bisa membentuk ekosistem. Matahari bisa membentuk ekosistem. Matahari bisa membentuk suatu komunitas, suatu populasi. Ini sangat bergantung kepada matahari. Karena matahari, tumbuhan butuh matahari, manusia butuh matahari. Tumbuhan butuh matahari untuk menghasilkan oksigen. Manusia butuh matahari untuk menjaga kondisi tubuhnya, butuh matahari untuk menjemur pakaiannya, butuh matahari untuk bercocok tanam. Kalau dia mau tumbuh-tumbuhannya, dia butuh kepada matahari. Jadi matahari merupakan sumber kehidupan yang utama bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Nah, bagaimana nusa sekalian hubungan manusia dengan lingkungan alamnya? Hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Jadi nusa sekalian, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini semuanya saling membutuhkan satu sama lain, ya. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Khususnya manusia, apalagi manusia. Manusia ini merupakan makhluk sosial yang dia butuh kepada lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan alam itu terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dan juga makhluk hidup. Dan matahari ini salah satu jenis daripada benda mati. Batu, air, tanah, pasir. Ini merupakan benda-benda mati. Makhluk hidup seperti pohon, tumbuhan, manusia. Ini merupakan makhluk hidup, hewan-hewan. Jadi lingkungan alam itu terdiri atas benda mati dan juga makhluk hidup. Nah, lingkungan alam ini merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Ya, kita hidup butuh kepada alam sekitar. Makan butuh kepada alam. Mau makan coklat, ya harus ada petani coklat. Nggak bisa kalau nggak ada petani coklat. Kita mau minum airnya harus terjaga betul. Lingkungan alamnya harus bersih. Kalau lingkungan alamnya di sekitar airnya kotor, susah kita dapat kebutuhan air bersih. Jadi kita hidup sangat bergantung kepada alam, ya. Kita harus menjadi orang pertama yang menjaga alam kita agar tetap bersih, sehat dan juga terjaga. Nah, jadi nusa sekalian, benda mati dan juga makhluk hidup, ya, seperti manusia dengan lingkungan sekitarnya ini sangat berkaitan, tidak bisa dipisah antara satu dan juga yang lainnya, tidak bisa dipisah. Semuanya saling berhubungan satu sama lain, ya. Apakah hubungannya itu mutual atau tidak. Jadi harus kita menjaga hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita, ya, menjaga dengan baik. Kalau bisa hubungan kita itu harus simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Nah, saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Makhluk hidup dapat mempengaruhi benda mati seperti yang Ustaz jelaskan tadi. Misalnya kita tidak menjaga lingkungan sekitar kita, tidak menjaga sumber air misalnya. Kita buang sampah di danau, buang sampah di sungai, buang sampah di tempat yang menjadi sumber air utama kita. Ini apa yang bakalan terjadi? Pasti akan terjadi bencana-bencana, kekeringan, atau kita menggunduli hutan, tentu akan terjadi bencana-bencana alam yang tidak kita inginkan, ya. Karena kebanyakan bencana alam itu dari ulah tangan manusia sendiri. Seperti juga yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di darat dan juga di laut, bencana alam yang terjadi di darat dan juga di laut, itu semua adalah ulah tangan manusia. Jadi jangan mengeluh, harus bertindak, ya. Buang sampah pada tempatnya, tidak sembarang menebang pohon. Kebiasaan-kebiasaan baik ini kalau kita sering lakukan, insya Allah lingkungan kita akan terjaga dan hubungan kita antara makhluk hidup dan juga benda mati akan berjalan dengan baik dan juga memberikan keuntungan satu sama lain.
Jadi nasihat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat di paragraf di sini, di hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam, dan yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alamnya. Jadi hubungan pertama itu, kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Kita hidup di mana harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Yang kedua, setelah kita sudah hidup di situ, beradaptasi, menyesuaikan diri, kita harus mampu untuk memanfaatkan alam sekitar. Kalau kita tinggal di mana, kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan diri. Apa yang ada di situ harus kita manfaatkan. Kalau tidak kita manfaatkan, tidak bisa. Kita tidak bisa tinggal di tempat A, kemudian kita memanfaatkan tempat yang ada di D, ada di tempat D, nggak bisa. Harus di tempat A ini kita manfaatkan betul. Jadi harus bisa menyesuaikan diri dan juga memanfaatkan alam sekitar. Itu merupakan dua hubungan antara manusia dan juga lingkungannya. Jadi contohnya, seperti petani, dia harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Misalnya sekarang nih, kalau antum ke pasar banyak menemukan jagung. Ini karena sekarang musim tanam jagung, pas musim hujan. Karena kalau jagung itu dia akan gampang tumbuh ketika musim hujan. Musim hujan dia cepat tumbuhnya. Yang penting para petaninya rajin-rajin aja membersihkan rumput atau gulma yang tumbuh di sekitar tumbuhan tersebut. Atau para nelayan harus tahu kalau cuaca pada bulan-bulan ini, maka susah pergi berlayar, susah ya. Untuk mencari ikan ini, bulan-bulan seperti ini berbahaya karena anginnya kencang, ombak juga tinggi. Nah, ini harus tahu. Nelayan dan juga petani dia harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, dan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita pelajari tadi tentang lingkungan alam, interaksi antara manusia dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hak ya. Hak bagi seorang anak dan juga bagi seorang siswa. Jadi anak-anak sekalian, hak anak ya, yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, hak yang harus diperoleh oleh seorang anak, dari orang tuanya. Hak yang harus diberikan oleh orang tuanya kepada dia adalah, yang pertama ada 4, yakni hak kelangsungan hidup. Pertama ada 4 hak kelangsungan hidup, yakni hak untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan, dan hak untuk memperoleh kesehatan. Kemudian hak untuk mendapatkan orang tua ya. Hak untuk identitas dirinya. Ini hak kelangsungan hidup ya, berkaitan dengan kelangsungan hidup, mempertahankan hidup, mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Ini yang pertama, hak untuk kelangsungan hidup. Yang kedua, hak perlindungan. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Hak dari diskriminasi, eksploitasi. Eksploitasi ini maksudnya penjualan. Ya, anak-anak dijual. Anak-anak dijual ini tidak boleh. Ini harus dilindungi. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan juga tidak boleh ditelantarkan. Jadi anak-anak itu berhak mendapatkan hak perlindungan dari orang tua maupun dari pemerintah. Hak untuk melakukan kegiatan keagamaan ya, tidak boleh ada orang sholat diganggu, tidak boleh ada orang yang misalnya kita sebagai muslim ada orang Nasrani beribadah sesuai agamanya, kita menyerang tempat mereka, nggak boleh. Bahkan Rasulullah saja ketika dia berperang, dia tidak akan menghancurkan tempat ibadah, tempat yang dia serang tersebut ya. Daerah yang dia serang tersebut, dia tidak akan menghancurkan tempat ibadahnya. Jadi hak untuk mendapatkan perlindungan.
Kemudian hak tumbuh kembang, hak untuk besar ya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk fisik, mental, spiritual, moral, sosial, ini harus didapatkan oleh seorang anak ya. Hak untuk sekolah, harus mendapatkan makanan dan minuman yang layak, tempat tinggal, hak untuk bermain, istirahat yang cukup. Ini hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang anak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni hak untuk berpartisipasi. Jadi hak untuk berpartisipasi maksudnya gimana? Hak untuk menyatakan pendapat. Misalnya antum boleh berdiskusi dengan orang tua antum, itu hak antum ya. Antum misalnya, Pak, saya pengen sekolah di Jawa, Pak, saya nggak maulah sekolah di Batam, pengennya sekolah keluar. Ada yang mungkin lain, Pak, saya nggak mau sekolah ke Jawa, saya pengennya sekolah di PPIT misalnya, atau saya pengen sekolah di pondok-pondok yang lain ada di Batam, atau Pak, saya pengen makan ini, pengen makan itu. Yaitu hak berpartisipasi, hak untuk menyampaikan pendapat ya, sesuai dengan usia antum semuanya masing-masing. Jangan antum minta, Pak, saya ingin menikah, nggak boleh ya. Antum nggak boleh menyampaikan pendapat karena antum masih usia anak-anak. Jadi tidak boleh meminta hak yang aneh-aneh, harus sesuai dengan usia antum. Nah, kemudian yang Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak berikutnya ada hak seorang siswa. Ya, selain sebagai anak tadi ada 4, yakni ada hak untuk kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan juga hak berpartisipasi. Hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan juga hak untuk berpartisipasi. Kemudian sebagai seorang siswa di sekolah khususnya, ini menurut PP atau Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990. Jadi hak sebagai seorang siswa itu ada 8. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi seorang anak itu, siswa, dia berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Kemudian yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Jadi mengikuti pendidikan sesuai umurnya maksudnya ya. Kemudian setelah lulus SD lanjut ke SMP, setelah lulus SMP lalu lanjut SMA, kuliah, dan seterusnya. Tidak boleh SMA dulu baru ke SD, harus haknya sesuai ya. Kemudian yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar. Sampai di sekolah dia harus dapat fasilitas, dapatkan kelas supaya tidak kena hujan belajarnya, dapatkan kursi untuk duduk nyaman, meja, dapatkan buku. Jadi fasilitas-fasilitas atau bantuan dari pemerintah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kemudian pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Jadi berjenjang, sekolahnya harus jelas berjenjang dan harus diterima di suatu sekolah. Maksudnya ketika dia mau sekolah, dia harus mendapatkan hak untuk masuk ke sekolah tersebut sesuai dengan kemampuannya juga tentunya, dari tingkatnya ya, dari tingkat persyaratan penerimaan siswa dari sekolah yang mau dimasuki. Kemudian 6, memperoleh penilaian hasil belajar. Jadi ada laporan hasil belajar setiap semester. 7, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Kalau bisa anak-anak itu harus naik kelas, maksudnya seperti itu. Mungkin dia harus rajin belajar juga supaya nilainya tidak banyak mempengaruhi, dan juga sikap. Sikap ini sangat penting dalam menentukan nilai yang antum dapatkan. Penilaian dari guru antum, sikap ini sangat penting, kedisiplinan. Kemudian mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Ada sekolah khusus SLB, sekolah luar biasa bagi anak-anak yang mendapatkan perlakuan khusus, anak-anak yang tidak
cacat misalnya, maka ini ada sekolahnya khusus tersendiri, berbeda dengan sekolah-sekolah umum yang lainnya. Nah, itu anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti antum pelajari kembali, diulang-ulang, dibaca yang telah kita pelajari tadi. Nanti Ustadz akan buatkan sebuah tugas di Google Classroom dan nanti antum kerjakan, ya, anak sekalian. Barakallahu fikum. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.